Dan ini Ical Muhammad ini juga menjadi salah satu model video klip, betulkah? Kabarnya begitu ya? Lagunya apa juga kita masih belum tahu ya. Kalau terakhir lagu Cita-Cita apa sih? Meriang. Meriang lagunya. Oke, mungkin abis ini meriah lagunya sih. Ya, ini brewoknya apakah Ical Muhammad itu? Arman kita itu. Tapi mudah-mudahan Cita-Cita akan main ke sini tanggal berapa ya, minggu depan bulan Mei, insya Allah ya. Kalau dia tidak berubah pikiran, baru diomongin jangan-jangan dia berubah pikiran gak jadi datang gitu langsung. Oke, next berikutnya ada berita gembira. Ini juga dari kita ambil beritanya dari Instagramnya Gading Martin. Dan juga ada ya artikelnya di media online. Ini foto gempi Putri Gading Giselle menang penghargaan internasional. Jadi ada di Instagramnya Gading juga bunyinya ada fotonya tuh, fotonya lucu konsepnya, kayaknya si topi merah begitu ya, sama ini kan harusnya kayak serigala tapi ini adalah anjing jenis Huskies ya, Siberian Huskies kalau nggak salah ya, Jadi ini foto yang diambil Rita Raja Guguk itu, ini yang mengambil adalah fotografernya Rita Raja Guguk, mendapatkan penghargaan kalau tidak salah secara internasional. Tapi gempinya juga emang lucu banget sih ya. Dan ini pas gitu momennya saling lihat-lihatan. Oke, selamat ya buat Gempi, lucu banget ya. Oke, next berita berikutnya ini adalah kabar dari Bang Ipul. Ya, ada kabar dari Bang Ipul ya. Kabarnya kan kemarin mobil Bang Ipul ditanya kemana. Ternyata katanya udah dijual. Tapi bukan cuma mobil yang akan dijual oleh Bang Ipul, kabarnya rumahnya pun akan dijual. Rumahnya di kawasan Kelapa Gading itu sudah dipasang pelang, kabarnya sudah dipasang pelang akan dijual. Buat Anda yang ingin beli, itu letaknya di Kelapa Gading, itu kawasan Kepala Naga. Anda bisa beli lewat saya, jangan lupa. Nah, benarkah karena istilahnya karena kasus ini tuh membuat Bang Ipul membutuhkan dana banyak. Dan kabarnya kan Bang Ipul juga mengklaim dia mengalami kerugian banyak gara-gara ada kasus ini. Tapi di pihak pengacaranya DS mengatakan apa iya Bang Ipul rugi materi begitu. Ada kabar terbaru juga bahwa dari pihak Saipul Jamil mengatakan bahwa DS yang menjadi korban itu memasukkan umur. Jadi dia tidak di bawah 19 tahun, tapi sebetulnya di atas 19 tahun. Apakah benar? Kita langsung akan berbincang dengan kuasa hukum DS, Bang Osner. Hai. Bang Osner, ini kita akan tanya-tanya update-nya karena minggu lalu ya, tanggal 21 April ya, sudah sidang perdana pembacaan dakwaan. Nah, ini kan dari pihak pengacara Saipul Jamil mengatakan bahwa kita optimis karena memiliki bukti usia DS itu tidak di bawah 19 tahun. Apa tanggapan dari pihak pengacara? Mungkin anak di bawah umur itu, Mbak, bukan di bawah 19 tahun, tapi menurut Undang-Undang Pelindungan Anak di bawah 18 tahun. Oh, di bawah 18 tahun, oke. Ya. Benar nggak sih kalau DS itu sebenarnya umurnya udah 19? Kalau kita mengacu kepada otentik ya, yang dimiliki oleh DS. Yang dimiliki oleh DS? Siap, yaitu KTP, akte lahir, dan KK. DS itu lahir tanggal 23 Maret 2000 berapa yo? 2000. Oh, anak 2006. Masa 2006? Berarti 10 tahun dong umurnya. 1996. Berarti jadi artinya pada saat kejadian itu kan sebelum Maret. Ya. Kalau 23 Maret 2016 ini paslah umurnya 18 tahun. Oh, oke. Ya. 96 apa 98? 98 ya, 98. Jadi kalau tanggal 23 Maret kemarin, ya pas 18 tahun. Oh, oke. Tapi kejadian kemarin kan sebelum Maret. Beberapa bulan sebelum bulan Maret pada saat usia 18, begitu ya. Jadi artinya umurnya belum 18 tahun. Oke. Iya. Tapi benar nggak sih Bang Osner bahwa DS ini pernah nggak naik kelas? Sehingga akta atau bukti-bukti yang dimiliki oleh DS itu juga sebetulnya ya karena ada faktor sebetulnya dia pernah nggak naik kelas sehingga supaya daftar sekolah supaya diterima itu dia agak mundurin umurnya menjadi lebih muda. Kami sampai saat ini belum fokus ke situ Mbak ya, karena pokok permasalahan atau perkaranya kemarin yaitu DS itu melaporkan terjadi
pelecehan. Tapi ini kan berkaitan dengan pasal yang disangkakan, kan ada pasal yang berkaitan dengan pelecehan terhadap anak di bawah umur, masuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah itu kan ancaman hukumnya cukup berat, 15 tahun. Iya. Dia kan berpengaruh terhadap pasal yang disangkakan. Iya. Gimana tanggapan dari Jadi pihak? kami belum tahu apakah DS itu pernah tinggal lepas atau Nggak tidak. tahu ya? Belum tahu. Oke, tapi ada rencana dari pihak pengacara Bang Ipul untuk melaporkan DS karena kalau terbukti memang betul umurnya beda, memasukkan memberikan keterangan palsu begitu, ada tanggapan? Bukan, saya rasa bukan rencana lagi ya. Kemarin Udah saya- ya memang ya? Udah. Nah, terus Di gimana Polda tuh? Metro Jaya. Nah, tapi begini ya Mbak ya. Sebenarnya lebih pas lagi. DS ini kan nanti akan ditampilkan di persidangan. Oh, kapan itu dia akan datang di Ya, persidangan? pada saat nanti kalau tidak salah tanggal 3 Mei ini, ya itu agendanya eksepsi dari pihak pengacara. Pengacaranya Saiful. Siap. Oke. Nanti kalau eksepsi itu diterima, kan ada putusan celah. Ya. Nah, kalau memang tidak diterima, langsunglah kepada agenda saksi, yaitu saksi korban. Oh, DS Ya, akan DS hadir. dan ibunya DS selaku pelapor. Nah, di situ kan ada kesempatan kepada pihak pengacara untuk membuktikan apakah DS ini umurnya pada saat kejadian sudah dewasa atau masih di bawah umur. Kalau memang pengacara Saiful itu punya bukti-bukti yang otentik. Oh, oke. Ya. Nah, yang kami sayangkan dari pihak pengacara SJ ini melapor ke Polda Metro Jaya. Kita bisa melihat ya dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ya. yaitu nomor 13 tahun 2006, ya, pasal 10. Iya. Itu jelas dikatakan ketika korban sudah menyampaikan kepada LPSK, kan minta perlindungan, ya. Jadi tidak boleh dalam perkara ini ada kaitan dengan perkara, tidak boleh mengajukan gugatan perdata ataupun pidana. Itu jelas dalam Undang-Undang LPSK, dalam Undang-Undang. Jadi tidak boleh, kalaupun ada gugatan sesudah kasus ini selesai. Iya dong, setelah putus. Nah, disitulah perannya sebetulnya dalam persidangan. Dibuktikan kepada majelis hakim, ya, bahwa DS ini sudah dewasa atau belum tidak layak disebut di bawah umur. Oke. Iya. Tapi kalau mendengar bahwa pihak Saiful Jamil mengatakan bahwa punya bukti untuk membuktikan bahwa ada keterangan yang tidak benar begitu, takut apa atau komentarnya dari pihak? Oh, saya gini, kami selaku pengacara tidak pernah merasa khawatir. Kita kan punya lembaga ya, lembaga peradilan yaitu pengadilan. Disitulah diuji. Oh, oke. Ya, pengacara Bang Ipul itu punya bukti-bukti otentik. Kami juga punya bukti-bukti otentik. DS sendiri mendengar tudingan dari pihak SJ mengenai usianya itu apa tanggapannya? Ya, saya begitu disampaikan oleh media, Bang Osnar dari pihak pengacaranya Bang Ipul itu melaporkan DS, ya. Loh, apa yang melaporkan? Masalah dokumen palsu yaitu memasukkan umur. Terus saya langsung telepon DS. kakaknya. Oh, kakaknya. Ya, karena DS tidak nyambung, kakaknya. Saya WA tidak nyambung, saya kakaknya. Saya katakan, saya tekankan sekali lagi, saya nggak mau dong, ya. Iya. Saya tekankan benar-benar, saya nggak mau. Kalau memang klien saya salah, saya salahkan. Kalau benar, saya salahkan. Iya, oke. Saya benarkan. Ya, saya nggak. Coba sekali lagi saya tekankan, apakah DS itu mempunyai KTP yang sah? Tanggal berapa tanggal lahirnya? Dikaitkan dengan akte lahir sama kakaknya. Mereka tetap bersekuku, ya, bahwa KTP itu sah, legal, akte lahir pun sah, sesuai dengan kelahiran, demikian juga kakak. Ya sudah. Jadi nanti itu dibuktikan secara administrasi seperti apa. Ini ada artikel. Pengacara Saiful Jamil bantah DS masih di bawah umur. Begitu. Lanjut ada artikel lagi yang mau ditanyakan. Ini sudah dibahas. Yang berikut. Ya ini berkaitan bahwa Saiful Jamil mengaku rugi sampai 2 miliar. Dari pihak DS mengatakan, apa yang membuat dari pihak EDS agak menyaksikan ada kerugian 2 miliar begitu. Semua orang yang bisa saja mengakui ya kerugian ya, mau 1M, 2M. Di pengadilan itu kan ada 2 kerugian yang mau dituntut, yaitu kerugian tuntutan material. Material itu dibuktikan semua ya dengan jelas, ya. Kemudian imaterial. Kalau imaterial kita mau bilang mau berapa saja boleh saja, Iya, boleh karena saja. imaterial, Ya. ya. Nah, selama memang mereka mengatakan ada kerugian, biar aja dibuktikan. Oke. Sebenarnya Mbak, yang rugi itu adalah DS, Iya. ya dong. Di dalam Undang-Undang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, dan dikuatkan oleh PP nomor 44 tahun 2008, pasal 20, ya pasal 20, DS itu berhak mengajukan tuntutan, ya, kompensasi ataupun restitusi.
Oke. Itu disahkan oleh undang-undang. Jadi selain pidana ada perdatanya. Ya dong. Oke. Karena ini ada Saipul Jamil sempat tawarkan uang damai ke DS. Ini kita mau tanya, ini sebetulnya DS yang minta, dari pihak DS yang minta atau dari pihak Saipul yang menawarkan? Kalau kami ya tidak pernah melakukan minta cari kesempatan dalam kesempitan, tidak pernah. Tetapi ketika dari Bang Iful atau keluarganya atau pengacaranya datang kepada kami ya mau minta maaf perdamaian, kami kan pasti dong, namanya perdamaian ya. Kami terima. Dan dari pihak keluarga Bang Iful atau pengacara Bang Iful yang pertama sekali muncul kata-kata perdamaian dan menawarkan nilai rupiahnya. Dari pihak Bang Ipul yang menawarkan Iya. rupiahnya. Iya, itu hal-hal yang wajar seperti saya bilang tadi. Kita juga akan mengajukan permohonan melalui LPSK yang akan disampaikan nanti ke persidangan, ya, restitusinya ataupun kompensasi. Ada lagi rencana untuk mengajukan lagi kompensasi. Tapi itu waktu itu diatur oleh undang-undang. Oke, waktu ditawarkan perdamaian, apa yang melatar belakangi pihak DS sempat berpikir untuk menerima itu? Begini, saya selaku pengacaranya DS, ya, yang mana melihat ya jalur perdamaian adalah jalur terbaik. Karena dalam perdata pun, ketika ada gugatan perdata, ada dibuat hakim mediasi, ya sebelum maju ke meja pengadilan. Oke. Nah, maka itu kalau memang mereka mau berdamai, saya juga kasihan. Saya tidak suka atau kasihan melihat Bang Ipul menderita di dalam penjara. Saya tidak mau. Oke. Saya sebenarnya kalau ada orang dalam penjara minta tolong pada saya, semaksimal mungkin saya bisa membantu, saya keluarkan dari penjara. Jadi sebetulnya kalau misalnya damai itu ini kasusnya masih akan terus jalan atau bagaimana? Iya, jadi gini Mbak ya, dalam undang-undang perlindungan anak ini, ya perdamaian is okay, nggak masalah. Tapi kalau disuruh kita untuk mencabut LP, nah ini kita yang tidak bisa. Artinya sama saja saya membuat perlawanan dengan pihak kepolisian. Oke. Ya, kalau berdamai saya sudah katakan, oke mari kita buat perdamaian, bentuk perdamaian, ya untuk hal-hal meringankan di pengadilan, sehingga kami tidak menuntut di kemudian hari apapun putusan pengadilan. Sehingga hakim pun tidak punya beban, itu loh. Oke. Jadi lebih kepada nanti kepada hasil putusan pengadilannya, bukan untuk mencabut laporan. Iya dong. Kalau mencabut laporan itu kan ya tidak mungkin banget lah ya. Baik. Kasih semangat dulu buat Bang Osner. Kita akan tunggu kelanjutan perkembangannya nanti tanggal 3 Mei ya, sidang selanjutnya ya. DS belum akan hadir ya, baru eksepsi dari pihak Saipul Jamil. Oke, terima kasih Bang Osner atas kehadirannya. Habis ini kita masih akan ada sahabatnya Bang Ipul ya, ada update berita apa selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.